Halo sahabat-sahabat, rekan-rekan kekasih-kekasih Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Galis Andreas Octavianus Subayang. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan sesuatu hal yang menurut saya sangat penting untuk dimiliki pada saat sulit di mana kita harus menghadapi bersama pandemi COVID-19 ini, yaitu tentang persatuan. Persatuan artinya mengandaikan sesuatu keterikatan, mengandaikan tidak adanya keterpecah belah, terkotak-kotak, atau berkelompok-kelompok. Sebab persatuan itu kata dasarnya adalah satu, sehingga adanya kondisi di mana setiap orang itu memiliki ikatan hati, ada rasa kebersamaan, persaudaraan, persahabatan. Walaupun ada perbedaan, tetapi di dalam perbedaan itu tidak menjadi masalah atau sesuatu hal yang dipermasalahkan. Persatuan menjadi penting. Kenapa? Karena persatuan itu adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Sebagaimana doanya yang diucapkan oleh Yesus, seperti aku dan Bapa adalah satu, demikian setiap orang yang percaya hendaknya bersatu. Jadi di dalam doa Yesus itu ada kerinduan yang mendalam untuk setiap orang agar mengusahakan persatuan. Artinya siapa yang harus mengusahakan persatuan? Setiap orang yang percaya kepada Yesus. Di mana kita harus mengusahakan persatuan? Dimanapun kita berada. Tapi lalu pertanyaannya, bagaimana seseorang itu dapat mengusahakan persatuan? Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama, agar terbentuknya satu persatuan, seseorang itu harus memiliki kesadaran bahwa saya membutuhkan orang lain, bahwa saya ini terbatas, saya ini rapuh, saya tidak dapat banyak melakukan hal, sebab ada hal-hal yang memang dapat kita lakukan sendiri, tetapi ada hal-hal yang tidak dapat kita lakukan, tetapi orang lain dapat lakukan. Sehingga di dalam kesadaran akan kerapuhan kita itu, kita menjadi dapat menerima orang lain, sehingga kita ditolong dan dibantu olehnya. Yang kedua, agar persatuan dapat terwujud, setiap orang harus mengurangi keakuan dirinya. Keakuan supaya saya dilihat lebih daripada orang lain. Mengurangi keakuan berarti membiarkan saya tidak terlihat, tetapi pekerjaan Tuhan terlaksana. Bukan lagi aku tetapi dia, bukan lagi aku tetapi kita. Jadi aku itu harus semakin kecil. Biarlah aku semakin kecil, tetapi Tuhan semakin besar. Yang ketiga, bagaimana agar persatuan itu dapat terwujud? Seseorang harus dapat melihat orang lain dari sisi positif. Sebab kalau orang Jawa bilang seele-ele wong pasti enek api, seapi-api wong pasti enek ele. Jadi sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, ada jeleknya. Tapi sejelek dan seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Jadi tergantung bagaimana kita memandang, menilai orang lain. Kalau kita melihat orang lain dari sisi negatifnya, pasti apapun yang dikatakannya kita tidak terima. Tetapi kalau kita melihat orang lain dari sisi positif, kita dapat lebih memahami orang lain. Karena itu memampukan kita untuk dapat bekerja sama. Itu dapat memampukan kita untuk dapat menerima orang lain sebagaimana adanya. Sebab ketika kita melihat orang lain dengan kacamata positif, artinya kita juga mengandaikan kita menerima dia di dalam keberlainannya.
kita menerima orang lain di dalam keberbedaan. Jadi persatuan itu tidak mengandaikan persamaan, tapi persatuan itu adalah di mana kita dapat menerima orang lain walaupun ia berbeda dengan kita. Sebab kalau kita bersatu karena persamaan, persatuan itu menjadi persatuan yang rapuh. Karena jika tidak sama lagi, lalu persatuannya akan dianggap. Nah, jadi persatuan itu mengandaikan penerimaan akan yang lain di dalam keberlainan-Nya, menerima yang berbeda di dalam keberbedaan-Nya, dan melihatnya dari sisi yang positif. Nah, yang terakhir, bagaimana kita dapat mengupayakan persatuan? Biasakanlah untuk dapat mengapresiasi hal yang baik yang dilakukan orang lain. Sebab itu membutuhkan kerendahan hati. Terkadang sulit sekali bagi kita untuk mengapresiasi hal baik dari orang lain karena kita tidak mau melihat orang lain lebih daripada kita. Maka itu kerendahan hati menjadi kunci untuk dapat kita mengatakan pujian kepada orang yang melakukan sesuatu yang baik, mengapresiasi dan mempujikan kerendahan hati. Dalam kerendahan hati itulah kita dapat mengupayakan persatuan. Nah, jadi ada 4 hal di mana bagaimana kita dapat mengusahakan persatuan. Yang pertama, cobalah untuk menyadari bahwa saya ini terbatas sehingga saya membutuhkan orang lain. Yang kedua, kurangilah keakuan, bukan lagi aku tetapi dia, bukan lagi aku tetapi kita. Yang ketiga, lihatlah orang lain dari sisi positif, karena sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya, seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Dan yang terakhir, biasakanlah untuk mengapresiasi orang lain. Dan yang Tuhan katakan, di mana adanya persaudaraan, adanya persatuan, adanya persahabatan, di sanalah berkat Tuhan akan dicurahkan, di sanalah kuasa Tuhan akan dicurahkan. Jadi di dalam persatuan ada kekuatan, di dalam persatuan ada kuasa, the power of unity. Maka itu Bapak Ibu, mari kita usahakan persatuan, karena itu adalah kerinduan Tuhan, terutama dalam kehidupan berpelayanan. Tidak usah menonjolkan diri, kurangilah keakuan, biarkanlah Tuhan yang terlihat tidak semakin kecil, tapi Tuhan semakin besar. Biasakanlah untuk mengapresiasi dalam kehidupan berpelayanan apa yang telah dilakukan orang lain yang baik. Marilah kita memberikan apresiasi tanpa kita merasa tersaingi. Memilikilah kerendahan hati untuk mengatakan bahwa saya ini terbatas, sehingga saya membutuhkan orang lain, sehingga saya harus melihat orang lain dari sisi positif. Kiranya apa yang kita diskusikan saat ini dapat kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, kehidupan kita di dalam persekutuan gereja, maupun kehidupan kita bermasyarakat. Karena persatuan adalah kerinduan Tuhan, di mana kita menjadi satu di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo.